Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 masih mengintai. Kita tetap harus waspada gitu ya, supaya tidak terpapar, jangan lupa vaksin dan lain sebagainya. Yang penting kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Tapi kalau ngomongin pandemi, ternyata kita tidak hanya harus berfokus pada COVID-19 saja pemirsa, karena ada penyakit lain yang juga fatal akibatnya, yaitu demam berdarah. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada demam berdarah saat pandemi. Memang kalau kita ngomongin tentang penyakit gitu ya, semuanya harus diselesaikan dari fisik, dari fisiologis maupun dari psikologisnya. Nah, selama pandemi ini pasti mau tidak mau banyak dari kita akhirnya merasa cemas seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu fun fact melawan cemas selama pandemi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mindfulness. Nah, ini adalah situasi gitu ya, atau kondisi diri kita sadar penuh akan diri kita ada di mana, apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita rasakan, dan kalau bisa kita bisa menikmati apa-apa yang ada di sekeliling kita supaya kita menjadi lebih rileks lagi, lebih santai lagi, dan pastinya lebih happy lagi karena bisa menikmati apa-apa yang sudah ada di sekitar kita. Nah, usahakan selama pandemi ini supaya Anda tidak cemas, Anda bisa menerapkan mindfulness gitu ya. Kalau belum tahu mindfulness seperti apa, nanti coba googling lagi dan belajar lebih mendalam, pasti banyak manfaatnya ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Belajar hal baru. Nah, ini dia. Selama pandemi pasti sering ya kita melihat atau mendengar berita di sosial media gitu ya. Orang berkebun, orang ini itu segala macam. Nah, mungkin ini menjadi sisi positif dari pandemi di mana kita bisa belajar hal-hal yang baru. Mungkin sebelumnya Anda nggak bisa berkebun gitu ya. Sekarang Anda bisa berkebun. Nah, tidak hanya menyalurkan hobi atau belajar hal baru, ternyata mungkin dari berkebun ini Anda bisa menghasilkan gitu ya, atau panen gitu ya, yang mungkin bisa untuk dinikmati keluarga sendiri ataupun mungkin bisa untuk dijual lagi gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat ketika Anda belajar hal baru selama pandemi untuk menghindari yang namanya cemas gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Melihat sisi positif. Nah, mungkin selama pandemi ini kan kita melihat banyak hal-hal negatif gitu ya. Wah, jumlah kematiannya tinggi, yang terpapar banyak. Pasti secara tidak langsung ini bisa membuat kita jadi cemas, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tapi mungkin ketika kita lihat sisi positif dari pandemi ini, mungkin karena kita banyak stay at home, kita bisa lebih banyak gitu ya, ngobrol sama keluarga, quality time sama keluarga gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Bercerita. Nah, ini juga menjadi penting ya ketika Anda mulai kayak, aduh, aku takut, aku khawatir gitu ya. Pasti banyak dari kita yang merasakan seperti itu. Nggak ada salahnya bagi Anda pemirsa untuk cerita gitu ya ke orang-orang di sekitar Anda, entah ke pasangan Anda, suami Anda, istri Anda, keluarga Anda, atau Anda ketemu sama ahlinya seperti seorang psikolog gitu ya, supaya bisa merilis kecemasan yang Anda rasakan gitu. Nggak baik untuk dipendam sendiri. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Coping stress. Nah, ini dia. Kalau kita ngomongin tentang cemas gitu ya, khawatir, takut, memang salah satu yang harus kita lakukan adalah coping the stress gitu ya. Kita harus mengelola stresnya, memanage stresnya supaya stresnya ini tidak berlarut-larut yang membuat kita jadi tambah cemas, tambah cemas, tambah cemas. Dampaknya apa kalau kita terus cemas? Pasti otomatis imun sistemnya akan menurun dan pastinya ini bisa berbahaya banget. Anda bisa terpapar COVID-19 karena imunnya drop gitu ya. Oke, itu dia tadi fun fact melawan cemas selama pandemi dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara gitu ya, fun fact untuk melawan cemas selama pandemi. Mau tidak mau harus kita akui selama pandemi kita pasti banyak merasa cemas, takut, khawatir, was-was, dan pastinya ini bisa mengganggu kesehatan mental kita. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Adriana Amalia MPSI Psikolog, Co-founder dan Chief Product Officer Asa Berdaya. Selamat pagi Mbak Adriana, apa kabar? Selamat pagi Mas, kabar baik, tetap survive di kondisi pandemi. Tetap survive selama PPKM darurat dan tetap survive selama pandemi. Semoga kita sehat terus gitu ya Mbak Adriana ya. Oke, Mbak Adriana, kalau kita ngomongin sehat selama pandemi kan tidak hanya sehat secara fisik, tidak hanya secara fisiologis, tapi juga kita harus memperhatikan
kesehatan mental atau psikologis kita yang juga ini pengaruh besar loh terhadap sistem imun dalam tubuh kita gitu kan. Karena ini bisa jadi psikosomatis juga gitu ya, dari pikiran jadi sakit fisik seperti itu. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa selama pandemi ini banyak dari kita yang ngerasa cemas, khawatir, was-was, takut dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kita akan membahas beberapa cara yang mungkin bisa untuk melawan cemas selama pandemi supaya nggak cemas banget, khawatir banget. Waspada boleh tapi jangan terlalu cemas gitu ya Mbak ya. Yang pertama adalah mindfulness. Seberapa besar mindfulness ini bisa membuat kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik dan bisa melawan rasa cemas yang ada dalam diri kita ini Mbak Adriana. Oke, bicara soal mindfulness besar sekali pengaruhnya untuk membantu kesehatan mental kita, menjaga jarak dengan lingkungan sekitar gitu ya, menjaga jarak dengan situasi yang terjadi. Dan juga banyak yang merasa bahwa wah kadang-kadang mindfulness di kondisi pandemi ini sulit gitu ya, kayak harus fokus, misalkan tentang yoga atau meditasi. Nah sebetulnya ada juga yang namanya top down regulation gitu ya, untuk orang-orang yang terbiasa untuk yoga dan meditasi, ini bisa menenangkan. Contohnya adalah berpikir dengan lebih positif gitu ya. Oke, ayo tenang, ayo semangat, ayo tenang gitu. Tapi ada juga dari bottom up regulation gitu, dari fisik kita ke mental kita atau ke pikiran kita. Yang bisa dilakukan dengan hal-hal ini adalah menggunakan breathing atau hidup berkesadaran gitu ya. Kemudian melakukan meditasi dan lain sebagainya sehingga bisa membantu kita untuk lebih punya kesehatan mental yang lebih baik. Oke, berarti memang kita harus belajar tentang mindfulness ini sendiri gitu ya untuk mengontrol dan juga menjaga kesehatan mental kita selama pandemi, yang pastinya stresornya selama pandemi ini luar biasa banyak ya Mbak Adriana ya. Kalau kita nggak pinter-pinter bijak-bijak untuk mengelola diri kita ya agak susah gitu ya, salah satunya dengan mindfulness. Oke, kita lanjut poin yang kedua ini Mbak Adriana, belajar hal baru. Tidak bisa dipungkiri juga selama pandemi ini kita banyak melihat bagaimana orang-orang ini melakukan hal-hal baru. Yang paling sering kita temukan seperti berkebun, farming gitu ya, atau mungkin juga cycling, tapi mungkin selama PPKM darurat ini nggak boleh dulu gitu ya. Nah, apakah belajar hal-hal baru selama pandemi ini bisa sedikit lebih menenangkan jiwa kita, mental kita, dan pastinya menghilangkan rasa cemas yang berlebihan yang terjadi selama pandemi ini Mbak Adriana? Oke, ya bisa banget. Jadi salah satu dari kebutuhan psikologis dasar manusia adalah kita bisa punya kompetens gitu di situasi sulit, kita masih bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, masih bisa berdaya di dalam situasi sulit ini. Nah, salah satunya adalah dengan belajar hal baru. Ini menumbuhkan harapan dan pemberdayaan di diri kita juga, supaya kita melihat bahwa masih ada yang bisa dilakukan dan saya masih bisa memilih melakukan sesuatu yang berguna bagi diri saya. Dan ini fungsinya banyak sekali untuk kesehatan mental ya, merasa lebih hopeful, merasa lebih empower, kemudian merasa lebih punya semangat atau energi dalam menjalankan keseharian, dan tentunya meredakan cemasnya juga. Oke, Mbak Adriana, ini kan banyak kemudian ya salah satunya yang happening viral trending gitu ya, di mana adalah farming atau berkebun gitu. Tapi kan kita sebagai belajar hal baru bisa membuat kita ya menghilangkan rasa cemas atau menjaga kesehatan mental kita. Tapi belajar hal baru kan nggak harus melulu ikut-ikutan orang lain farming, berkebun gitu. Ini gitu. Nggak harus selalu mengikuti orang yang lagi trending kan Mbak. Maksudnya sesuai dengan passionnya kita, sesuai dengan favoritnya kita gitu. Jadi belajar hal barunya itu nggak kebebanan, tapi ya karena enjoy banget gitu. Betul seperti itu atau nggak ini? Benar, karena kalau kebebanan kita jadi ngerasa demanding ya di situasi yang serba terbatas, kemudian challenging buat kita, demand ke diri kita sendiri itu berbahaya untuk diri kita, sehingga bisa menurunkan kesejahteraan mental kita juga. Jadi lakukan apa yang kita bisa sesuai dengan pace kita gitu ya. Jangan ikut-ikutan semua karena belum tentu cocok gitu dengan diri kita dan belum tentu sesuai juga dengan kebutuhan kesehatan mental diri kita. Nah, itu dia tadi istilahnya adalah love what you do and do what you love ya. Jadi jangan sampai kita kebebanan sama sesuatu yang demanding gitu ya. Diri kita terlalu banyak gara-gara pingin latah gitu ngikutin tren gitu. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Melihat sisi positif. Nah, selama pandemi ini juga penting bagi kita untuk melihat sisi positif, karena kan kita selalu digempur dengan informasi-informasi yang negatif mungkin ya, bagaimana jumlah kematian meningkat, jumlah positivity rate-nya juga meningkat dan lain sebagainya, membuat kita hoax belum lagi di WhatsApp group gitu ya, bahkan di WhatsApp group keluarga juga mungkin sering gitu. Nah, apakah melihat sisi positif mungkin seperti quality time sama keluarga lebih banyak dan lain sebagainya, ini bisa membuat kita sedikit releasing the stress gitu, Mbak Adriana, gimana nih?
Ya, benar banget. Jadi melihat segala sesuatu secara positif ini punya impact terhadap kesehatan mental kita. Tapi positifnya juga bukan positif yang sembarangan ya, tapi positif dengan arti kita tetap realistis bahwa Hmm, kondisinya seperti ini, kemudian kita berusaha mencari hal yang lebih positif dari situasi itu. Karena hati-hati juga terjebak pada toxic positivity ya, nah, harus positif gitu di kondisi sekarang. Enggak juga, tetapi lebih kepada mencari sudut pandang baru yang lebih positif, lebih punya harapan, lebih adil ke diri kita sendiri. Contohnya adalah misalkan ketika kita dengar gitu ya ambulans mungkin lewat terus-menerus, kita kan jadi cemas ya mhm. terhadap kondisi itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah positifnya, melakukan secara positifnya adalah atau berpikir positifnya adalah, "Oh, ada ambulans yang lagi lewat, berarti paling tidak ada satu orang yang sedang tertolong dan dapat akses kesehatan." Nah, ini juga bisa membantu kita menurunkan cemas daripada berpikir bahwa, "Aduh banyak banget ya yang lagi terjadi," gitu ya. Itu mungkin akan jadi membuat diri kita nggak nyaman juga dan kecemasannya malah jadi meningkat. Oke, berarti ini tergantung pada bagaimana kita menempatkan sudut pandang kita berarti ya Mbak Adriana ya. Yang juga kita Betul. positifnya itu adalah yang realistis gitu. Bagaimana kemudian kita melihat, oh dari sudut pandang ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Tapi kalau dari sudut pandang ini, kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang positif gitu. Nah ini kembali lagi, bagaimana diri kita mencoba untuk belajar menempatkan segala sesuatu dari dua sisi yang seimbang gitu ya. Tidak, ya tadi juga Mhm. toxic positivity juga tidak bagus juga gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Bercerita. Nah, kadang-kala kan ya, apalagi untuk mereka-mereka yang mungkin belum punya pasangan hidup gitu ya. Waduh, ngadepin pandemi ini udah stay at home terus, sudah setahun lebih gitu ya. Nah, apakah bercerita entah itu ke pasangan bagi yang sudah punya pasangan atau ke anggota keluarga atau mungkin di titik yang paling ya apa ya di in the end of the day-nya ketemu sama psikolog atau psikiater ini menjadi hal yang penting nggak sih Mbak untuk kemudian nggak dipendem sendiri karena takutnya ini bisa jadi bom waktu gitu. Gimana ini Mbak Adriana? Ya, jadi bercerita dengan orang lain bisa membantu keterhubungan. Kalau sekarang kita lihat ya, orang-orang cerita dari hati ke hati, ini bisa membangun hubungan emosional dan juga kedekatan secara emosi. Dan ini penting untuk kesehatan mental kita, di mana salah satu dari kebutuhan psikologis dasar manusia adalah terhubung sama orang lain, dipahami, dimengerti, bisa diterima apa adanya di situasi apapun. Nah, terutama di situasi pandemi ini kita bisa terhubung dengan orang lain. Nah, namun memilih berceritanya ya, mungkin kita bisa lihat dulu dari siapa yang bisa kita percaya banget, kemudian kemudian ceritakan terhadap dia apa yang menjadi perasaan kita atau kendala kita pada saat ini, dan juga minta kepada dia untuk merahasiakan apa yang kita ceritakan. Seandainya kita belum pengen gitu ya semua orang mengetahui hal ini, jadi kita bisa sebutkan hal itu. Dan bisa juga kita ngomong sama teman kita, pasangan, atau siapapun ya, apa sih yang kita butuhkan ketika kita cerita? Mau didengerin aja, atau mau dikasih solusi, atau gimana gitu, supaya ekspektasinya sama juga dan membuat kita nyaman ketika kita selesai bercerita. Oke, bercerita boleh, tapi ada persyaratannya ya. Orang yang bisa dipercaya dan nggak ember gitu ya. Jangan sampai kemudian kita malah cerita ke orang yang akhirnya malah jadi bumerang gitu ya Mbak Adriana ya. Seperti itu. Yes, Oke, benar. kita lanjut poin yang terakhir nih, coping the stress. Nah, bagaimana kita cope the stress gitu ya untuk menghadapi segala permasalahan yang pasti ya banyak hal lah yang kita hadapi selama pandemi ini yang mungkin untuk sebagian orang bisa menghadapinya, bagi sebagian orang susah sekali untuk menghadapinya. Coping the stress, memanage stress ini menjadi sangat penting juga Mbak Adriana. Nah, bicara tentang coping stres, kita punya beberapa jenis pengelolaan stres yang harus dicari nih pattern-nya di dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang nggak semua pengelolaan stres itu ternyata efektif. Yang efektif adalah pengelolaan stres yang disadari atau didasari dengan intensi atau tujuan kita. Tujuan kita apa? Misalkan, oh kita cemas karena habis bertengkar dengan pasangan gitu ya. Yang kita lakukan adalah minum boba. Nah ini nggak pas. Seharusnya kita tanya dulu ke diri kita sendiri, tanya ke diri kita sendiri tujuan kita apa ya. Kalau tujuan kita menenangkan diri, maka yang kita lakukan adalah misalkan yoga atau berkebun atau mungkin makan enak gitu ya. Tapi kalau yang kita inginkan, yang jadi tujuan kita adalah berdamai dengan pasangan kita misalkan. Oleh karena itu coping stress yang harus dilakukan adalah lebih ke solusi gitu, ngetok ngetok kamarnya, kemudian minta maaf, kemudian
ngobrol gitu ya dari hati ke hati untuk memperbaiki situasi. Jadi nggak semua coping stress itu sebetulnya membantu ya, kita harus lihat sesuai dengan tujuan kita dan kecocokan sama diri kita juga. Oke, sekali lagi ini kembali lagi kita bisa menakar diri kita seperti apa untuk menyelesaikan segala masalah. Salah satunya adalah melawan cemas selama pandemi gitu ya Mbak Adriana. Baik, terima kasih Mbak Adriana Amalia MPS Psikolog, Co-founder dan Chief Product Officer Asa Berdaya sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga semuanya tidak cemas, semoga semua bahagia dan semoga pandemi segera usai. Terima kasih Mbak Adriana, sehat-sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Mbak Adriana. Selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada demam berdarah selama pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Winda Permata Bastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Winda, apa kabar? Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas. Kabar baik ya dok? Ya, insya Allah. Insya Allah, dan semoga selalu sehat gitu ya dok ya. Oke dok, hari ini kan kalau kita ngomongin pandemi ya memang terus berlangsung dan terus mengintai dan kita tetap harus waspada. Tapi di luar pandemi juga kita nggak boleh lengah, nggak boleh lalai juga bahwa ada banyak sekali penyakit-penyakit di luar sana yang tetap harus kita waspadai, kita perhatikan gitu ya. Dan mitigasinya juga harus tetap baik seperti itu. Salah satunya adalah demam berdarah yang juga kasusnya juga lumayan gitu ya dok ya. Nah, boleh dijelaskan nggak dok, sebenarnya nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebabnya ini, nyamuk yang seperti apa dan kenapa akhirnya bisa menyebabkan penyakit demam berdarah ini dok? Iya, benar. Jadi selain memang sekarang ini kita dari pandemi COVID, kita memang masih ada beberapa penyakit yang lainnya ya. Salah satunya demam berdarah. Dan itu memang sangat berhubungan dengan iklim kita saat ini dan kita kan negara tropis ya. Kemudian nyamuknya itu, jadi nyamuk Aedes aegypti itu sebagai pembawa virus dengue. Nah, nyamuknya itu kalau ciri-cirinya itu kecil, warna hitam, dengan warnanya itu belang putih. Nah, biasa tuh ada pagi sama sore hari. Nah, dia itu sering ada di genangan air, karena itu memang tempat berkembang biak dia. Kenapa dia bisa mengakibatkan virus dengue? Karena tadi dia sebagai pembawa, sudah ada di tubuh dia yang sebagai tempat cocok untuk hidup si virus dengue, sehingga pada saat dia menggigit manusia atau host yang digigitnya, itu akan bisa terinfeksi virus dengue, begitu. Lalu apakah semua orang yang digigit oleh si nyamuk ini sendiri pasti akan positif untuk mengalami demam berdarah atau kembali lagi tergantung pada imun sistem tubuh masing-masing atau seperti apa ini dok? Iya, jadi untuk terinfeksi, kemungkinan kita semua mungkin pernah terinfeksi demam berdarah dengue karena kita hidup di iklim tropis ini ya. Nah, kemudian kenapa bisa satu tidak menunjukkan gejala, yang satu bisa menunjukkan gejala, itu tergantung dari hostnya, yaitu dari tubuh kita sendiri. Jadi selain imun, itu berperan faktor nyamuknya, kemudian viral load-nya, itu semua berhubungan sekali. Gitu. Makanya yang satu kok nggak muncul, yang satu muncul. Tapi jika diperiksakan, kemungkinan tadi mungkin kita semua udah terinfeksi. Kalaupun belum, nanti nanti akan diketahui dari pada saat kita terinfeksi demam berdarah dengue tersebut. Gitu. Oke, berarti kembali lagi ke hostnya, ke kitanya sebagai manusianya gitu ya dok ya. Oke dok, ini kalau kita melihat kan biasanya nih kalau kita sebagai orang awam atau orang umum di luar nakes gitu ya, kita berpikir kan DB ini hanya terjadi ketika pas lagi musim pancaroba gitu, dimana ada transisi musim di sana seperti itu, terutama untuk yang ke musim hujan. Nah tapi sebenarnya apakah ini melulu di pancaroba saja atau sebenarnya bisa terjadi setiap saat gitu, karena mungkin faktor risikonya si nyamuk ini tetap ada terus sepanjang tahun gitu dok?
Iya, jadi memang tadi dia memang bergantung kepada musim karena akibat dari banyaknya genangan air dan juga dia jadi banyak berkembang biak, makanya banyak yang terinfeksi. Namun ketika kita menerapkan pola bersih hidup sehat gitu, PHBS, nah maka itu kita akan terhindar dari infeksi dengue ini. Jadi nyamuknya juga sedikit dan yang terinfeksi pun juga sedikit. Jadi kalaupun saat ini iklim kita memang tidak menentu, kemudian tapi kalau kita bisa menerapkan pola hidup bersih sehat itu, maka kita akan terhindar dari infeksi virus dengue. Nah, sebaliknya kalau misalnya udah nggak hujan tapi genangan airnya tetap banyak, kan dia tetap bisa berkembang biak gitu. Oke. Dok, ini kalau kita lihat kan mungkin bukan hampir ya, lebih dari setahun belakangan ini banyak dari kita yang WFH, stay at home, apalagi sekarang PPKM darurat di mana kita harus ya di rumah terus gitu, full WFH seperti itu. Nah, kan kalau kita ngomongin genangan air seperti tadi Dokter Winda sebutkan kan di rumah dan sekitarnya mungkin ya entah di parit-parit depan rumah, di selokan segala macam kan banyak kemudian ada genangan air atau mungkin di taman bahkan halaman rumah kita ada pot-pot bunga atau yang tidak terpakai akhirnya ada genangan air dari sisa hujan dan lain sebagainya yang mungkin bisa bertumbuhlah itu nyamuk-nyamuk seperti itu berkembang biak. Nah, apakah kemudian tingkat atau kasus prevalensi dari demam berdarah selama pandemi ini meningkat? Apakah gara-gara ya satu dari tempat-tempat yang akhirnya ada genangan air, terus banyak dari kita juga yang stay at home tinggal di rumah, akhirnya kasusnya bisa meningkat atau seperti apa ini, Dok? Oh iya, jadi kalau misalnya tadi kan perkembangan pertama tadi kan hostnya, jadi manusianya, kemudian berdasarkan imunitas juga, kemudian nyamuknya, misalnya nyamuknya sudah banyak, kemudian genangan air banyak, ataupun dia tumbuh di tempat yang gelap, ataupun yang banyak tumpukan barang bekas ya. Nah, kemudian kasusnya akan meningkat jika tadi bergantung sama hostnya atau manusia, jika memang dia dengan imunnya yang baik, maka dia tidak akan menunjukkan gejala. Namun pada saat kenapa bisa mungkin kasusnya sedikit menurun karena saru ya, jadi karena mungkin banyak terinfeksi COVID, jadi dia kan mirip dan juga banyak kejadian kasus COVID itu juga koinfeksi dengan demam berdarah dengue gitu. Jadi saat ini mungkin kasusnya akan Oke, sepertinya kita mengalami gangguan sinyal dengan Dokter Winda. Kita akan mencoba hubungi kembali dengan Dokter Winda. Memang kalau kita melihat kasus DB, demam berdarah dengue ini juga menjadi salah satu penyakit yang harus diwaspadai selama pandemi gitu ya. Dan kadang tidak sedikit gitu ya pemirsa, kita melihat bahwasanya banyak orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini gejala-gejala di awalnya ini menandakan dari DB gitu, seperti demam berdarah gitu ya. Nah, akhirnya kita juga harus tetap uji lab lah ya untuk kemudian mengetahui apakah ini the real DB gitu ya atau kemudian ini COVID-19 karena banyak kasus yang akhirnya bermula ini dari demam berdarah. Memang penting bagi kita apalagi sekarang ya PPKM darurat gitu ya. Kita tinggal di rumah, terus kemudian karena mungkin kita banyak kerja di rumah yang akhirnya membuat kita lebih capek gitu ya, akhirnya jarang atau juga takut keluar rumah gitu ya. Karena harus stay at home, banyak akhirnya genangan-genangan di sekitar rumah, di halaman, di parit atau di selokan yang akhirnya tidak terbersihkan atau termanage dengan baik seperti itu. Akhirnya kita lupa membersihkan dan akhirnya itu nyamuk-nyamuk Aedes aegypti berkembang biak seperti itu. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan sekitar kita supaya kita tidak terinfeksi atau terkena penyakit demam berdarah. Karena ini sangat mengerikan sekali dan kasusnya juga lumayan tinggi seperti itu ya. Kalau kita lihat memang demam berdarah ini sangat mematikan juga ya, tingkat mortalitasnya juga lumayan tinggi seperti itu. Jangan sampai kemudian kita terpapar COVID-19 yang dialami atau diawali dari demam berdarah seperti itu. Kita akan coba menghubungi kembali Dokter Winda seperti itu. Baik pemirsa, sebelum kita menghubungi Dokter Winda, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini waspada demam berdarah selama pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Masih bersama dengan Dr. Winda Permata Bastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Dr. Winda, kita lanjut lagi dok, tadi sempat terputus di segmen sebelumnya. Dok, ini kalau kita berbicara tentang DB kan tadi juga dokter sempat menyebut ya agak nyaru gitu ya gejala yang dialami oleh DB yang kemudian malah justru bisa berujung pada COVID-19 seperti itu. Nah, boleh dijelaskan nggak sih dok gejala yang realnya untuk DB ini sendiri seperti apa dan perbedaan yang mungkin bisa mencolok dengan COVID ini seperti apa atau memang benar-benar nyaru banget ini nggak bisa dibedakan tergantung bagaimana uji labnya gitu dok. Gimana nih? Iya, jadi gini, kalau untuk itu bisa tinggi. Nah, sedangkan kalau untuk COVID dia demamnya mungkin di awal subfebris, bisa didahului dengan infeksi saluran nafas atas. Itu adalah yang khasnya. Walaupun beberapa penyakit juga bisa tidak terjadi yang gejala-gejala khas tersebut gitu. Itu adalah yang utama. Kemudian yang kedua, tapi dia bisa terjadi koinfeksi. Jadi demam berdarah iya, demam berdarah dengue iya, kemudian COVID iya. Tapi tadi jangan cemas kalau memang ada demam, jika mendadak tinggi ya mungkin itu adalah demam berdarah dengue, tetapi kalau di awal adalah demamnya tidak terlalu tinggi, nah itu kan agak saru, apalagi disertai dengan gangguan pencernaan ya, seperti konstipasi ataupun diare, nah itu bisa saru dengan tifoid. Tapi untuk COVID itu bisa disertai dengan infeksi saluran nafas atas. Memang untuk diagnosis pasti saat ini untuk membedakan COVID tadi dengan pemeriksaan swab PCR. Gitu. Tapi kalau untuk demam berdarah dengue di awal dia itu biasanya nyeri di belakang mata itu khas sekali. Kemudian demamnya tinggi mendadak dan mungkin di hari keempat dia justru tidak demam, tapi itulah fase kritisnya. Nah nanti hari ke-6 sudah pemulihan. Sedangkan COVID dia seperti batuk, kemudian bisa sesak nafas gitu. Jadi ada yang membedakan dari gejalanya. Seperti itu. Oke, dok, ini kalau kita berbicara tentang siapa saja yang rentan terkena demam berdarah, ini kan mungkin kita sebagai orang awam sering melihat berita yang mengatakan bahwasanya jumlahnya atau kasusnya prevalensinya lumayan tinggi pada anak-anak seperti itu. DB menyerang anak-anak gitu kan. Nah, apakah memang anak-anak ini masuk kategori yang paling rentan atau sebenarnya tergantung kembali lagi dewasa pun bisa rentan karena hostnya kembali lagi ke orangnya ini imun tubuhnya rendah atau seperti apa ini dok? Apa yang mempengaruhi akhirnya orang rentan mengalami atau terkena DB ini dok? Ya, jadi karena tadi kita kan tinggal di negara yang tropis dan negara Indonesia kan negara kedua ya setelah Brazil yang kasus DBD-nya cukup tinggi. Jadi kita mungkin waktu kecil sudah terinfeksi demam berdarah dengue, tapi tidak semua menunjukkan gejala. Nanti ada second infection dan baru menunjukkan gejala. Lalu yang kedua ada infeksi yang kedua itu dengan tipe virus yang berbeda. Jadi dengue itu ada 4 tipe virusnya. Kalau sekarang kalau COVID ada bermacam-macam delta varian. Nah kalau demam berdarah dengue ada 4 tipe virus. Jadi ada DNV 1 sampai 4. Jadi mungkin dulu pernah kena yang 1 ringan, nah kemudian yang kedua baru berat. Nah kemudian kalau anak-anak kenapa bisa ya tadi, karena mungkin itu adalah infeksi pertamanya gitu. Oke. Nah kalau kan kita juga mengerti ada vaksin dengue gitu ya dok ya. Nah ini kan apakah bisa efektif gitu untuk kemudian iya, kita tidak bisa berbicara terhindar 100% mungkin ya. Apakah bisa meminimalkan risiko yang mungkin saja terjadi ketika orang digigit sama nyamuk ini sendiri? Dan apakah ini hanya diberikan ketika waktu kecil atau sebenarnya ketika kecil mungkin belum dapat, dewasa juga bisa tetap dapat vaksin itu atau gimana ini dok? Ya, jadi beberapa tahun terakhir itu sudah ada yang namanya vaksin untuk virus dengue ini ya. Efikasinya jadi untuk mencegah penularannya itu 56,5%. Jadi di atas 50%. Namun bisa mencegah perawatan rumah sakit itu sampai 80% dan mencegah kejadian dengue beratnya itu sampai 93%. Tapi itu hanya diberikan untuk di atas usia 9 tahun ya. Dan kemudian harus diberikan pada yang sudah ada riwayat demam berdarah dengue. Jadi kalau yang belum
belum ada riwayat tidak diberikan dulu karena tadi dikhawatirkan ada beberapa efek-efek yang berbahaya gitu. Jadi kalau sudah pernah kena kecilnya dengan ya tentu diketahui dengan pemeriksaan demam berdarahnya misalnya MS1 dengue-nya positif atau IgM dengue-nya positif, maka boleh diberikan untuk vaksin tersebut. Tapi kalau belum dan tidak pasti pernah terkena untuk infeksi dengue, maka itu ditunda dulu. Oke. Berarti ada catatan mereka yang bisa divaksin dengue adalah mereka-mereka yang sudah pernah terpapar dengue sebelumnya gitu ya, dengan uji lab Iya. yang sudah dibuktikan dengan uji lab seperti itu untuk meminimalkan risiko-risiko yang mungkin saja terjadi dan pastinya di atas 9 tahun gitu ya dok ya. Oke, dok, Iya. ini kan kalau kita berbicara masalah okupansi rumah sakit sekarang kan lumayan tinggi. Bagaimana kemudian rumah sakit berfokus pada COVID-19 yang juga prevalensinya juga sangat tinggi dengan positivity rate yang terus meningkat dan kita harapkan cepat menurun gitu ya dok ya. Nah, di titik mana sih dok atau di kondisi atau di situasi kesehatan tubuh seperti apa ketika orang didiagnosis gitu ya mengalami DB dan akhirnya harus dirawat gitu. Kan sekarang juga opsinya apakah bisa dirawat di rumah atau di rumah sakit gitu. Nah, sebenarnya di kondisi apa yang masih bisa dirawat di rumah, dirawat sendiri atau ini di titik kayaknya ini harus segera dirawat intensif di rumah sakit deh. Ini yang seperti apa dok? Ya, jadi tadi kan kita udah mengenal tuh demam berdarah dengue, ada demamnya itu ada beberapa fase. Jadi kalau misalnya udah demam 3 hari, kemudian demam tinggi, kita mesti pikir ini demam ada infeksi virus. Jadi infeksi virus tuh fasenya demamnya tinggi. Biasa di atas 38,5. Nah kemudian kalau misalnya indikasi rawatnya, kalau dia mual muntah, dia disertai mual muntah, jadi cairannya nggak bisa masuk. Jadi kalau cairannya nggak bisa masuk, ya mesti dirawat. Kemudian kalau dari parameter labnya, tadi dengan kalau dewasa ya di bawah 100.000 untuk trombositnya, atau pada saat dia evaluasi, misalnya dia udah demam 3 hari lalu dicek lab, kemudian masih di atas 150.000, kemudian dia cek lagi hematokritnya naik di atas 20%, terus susah minum, maka itu mesti dirawat di rumah sakit. Karena tadi prinsipnya tidak ada anti dengue, jadi obat anti dengue itu nggak ada. Dirawat itu untuk support cairan. Nah, support cairan kalau misalnya memang minumnya susah, kemudian mual muntah, maka dengan trombosit di bawah 100.000 itu sudah indikasi rawat. Seperti itu. Tapi kalau dia masih bisa minum dengan menjaga cairannya cukup dan trombositnya di atas 100.000, hematokritnya juga tidak meningkat di atas 20% dari yang pemeriksaan awal, itu masih bisa dirawat di rumah dengan tetap minimal cairannya itu harus tercukupi. Jadi obat-obatannya benar-benar suportif simptomatik saja gitu. Oke ya. Oke dok, sebelum kita lanjut Dr. Winda, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya. Ini dari @caca58. Dok, DBD itu kan virus yang cukup mematikan ya. Jadi kalau misalnya kita udah kena, apakah tubuh kita lebih kebal dari biasanya gitu ya mungkin ya, ketika merespon virus COVID-19? Oh, oke, virus yang cukup mematikan. Jadi kalau udah pernah kena, jadi mungkin udah tercipta antibodi gitu mungkin ya maksudnya. Jadi lebih kuat lagi untuk merespon virus COVID-19 ketika mungkin kita terpapar gitu. Gimana nih Dr. Winda? Oke, terima kasih Mbak Caca pertanyaannya ya. Jadi untuk jika sudah terinfeksi virus DBD, ya virus dengue, maka bisa terkena virus dengue yang tipe lain. Tadi kan virus demam berdarah, virus dengue-nya ada 4, ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk terhindar dari virus dengue yang tipe 1, mungkin salah satunya itu bisa imunitasnya umur hidup. Ini kita lagi berbicara penyakit demam berdarah dengue. Tapi mungkin bisa terkena lagi DBD lagi, tapi dengan tipe virus yang berbeda sampai 4 kali. Jadi bisa terinfeksi DBD maksimal 4 kali karena virusnya cuma 4. Jadi kalau udah kena 4-4-nya, itu sudah seumur hidup dapat imunitas, kekebalan seumur hidup. Tapi baru kalau kena 1, mungkin ternyata dia pergi kemana, terkena lagi dengan virus yang tipe yang lainnya, mungkin tipe 2 atau tipe 3, itu dia bisa kena lagi. Tapi tetap tadi bergantung pada faktor nyamuknya, lingkungannya, sama hostnya, yaitu diri kita sendiri. Nah, berbicara, karena memang dua-duanya mematikan, tapi virusnya berbeda dengan virus COVID ya, dengan coronavirus. Jadi virus dengue dan coronavirus berbeda. Tentunya antibodi atau tentaranya ya juga berbeda. Jadi kalau udah pernah kena DPD, belum tentu bisa melindungi COVID karena memang kita berbeda nih, musuhnya berbeda, tentaranya juga berbeda. Jadi
utamanya supaya terhindar dari virus COVID ya tadi vaksin, tapi utamanya adalah protokol kesehatan yang sudah digembor-gemborkan, yang sudah diingatkan terus, yaitu 3M-nya itu. Oke, berarti 3M-nya si COVID ya. Oke, berarti sebenarnya antibodi mungkin sudah terbentuk tapi hanya untuk DB gitu ya dok ya, tidak untuk COVID coronavirus gitu ya. Karena kan mungkin tentara dan lawannya atau musuhnya berbeda seperti itu analoginya ya dok ya. Benar. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Caca dan semoga sehat-sehat terus gitu ya. DB-nya sudah, COVID-nya janganlah gitu. Terima kasih sudah menghubungi kami Mbak Caca. Nah, mungkin ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan DM barusan ini dok. Kan tadi dokter juga sempat menyebut bahwasanya gejalanya hampir mirip gitu ya, agak nyaru lah seperti itu antara DB dan juga COVID. Pertanyaannya dok, kan ini sama-sama imun sistem kita ini lagi drop seperti itu. Nah, ini sih bukan doa, ini hanya pertanyaan gitu ya dok ya. Apakah orang yang terkena DB ini ketika sistem imunnya drop juga bisa atau rentan terpapar COVID-19 karena sama-sama imunitasnya lagi menurun ataupun sebaliknya seperti itu dok? Bagaimana nih? Jadi kalau tadi kalau imunnya turun, terkena DB-nya jadi rentan gitu ya? Iya, ketika imunnya turun kan terpapar DB nih, terus kemudian karena mungkin varian Delta dan lain sebagainya yang tingkat infeksiusnya sangat infeksius sekali gitu ya, mudah sekali menular seperti itu, apakah juga akhirnya rentan juga gitu untuk terpapar COVID-19 seperti itu? Pun juga sebaliknya, orang yang terpapar COVID-19 kan otomatis imun sistemnya lagi drop dan bisa juga rentan mengalami DB juga, ini hubungannya gimana nih dok? Ya, jadi kalau misalnya demam berdarah dengue tadi kan, kalau untuk dua-duanya itu sama-sama penyakit menular. Yang satu menular karena nyamuk, jadi berdasarkan gigitan nyamuk, dengan kita di negara iklim tropis ya memang nyamuknya memang banyak sekali ya, nyamuk si Aedes aegypti ini. Yang kedua menularnya karena airborne dan juga droplet untuk COVID ini. Jadi memang imun itu sangat berpengaruh pada semua penyakit. Jadi imun turun kita rentan, tapi belum tentu kalau kena COVID jadi DBD jadi dua-duanya jadi kena gitu, enggak. Karena masih ada beberapa imunitas kita yang tetap bisa ngelawan gitu. Jadi tetap faktor utamanya adalah infeksinya tadi, karena ada gigitan nyamuk, ada infeksi sebelumnya ya. Jadi kalau udah pernah terkena infeksi dengue belum tentu bisa kena lagi dengan tipe virus yang berbeda. Kecuali tadi ada beberapa pindah untuk tinggalnya atau bagaimana. Tapi kalau untuk COVID, untuk terkena DBD saat ini ya tadi mungkin bisa, tapi belum tentu, belum pasti gitu. Jadi karena selain imun masih banyak mungkin viral load-nya ataupun faktor nyamuknya tersebut, seperti itu. Oke, dok, ini kan sekarang banyak yang kemudian ketika terpapar COVID-19 banyak yang mungkin di statusnya OTG atau ringan, sehingga banyak isomannya kan di rumah seperti itu ya dok ya. Nah, isoman di rumah ini kan agak susah untuk kemudian diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menjaganya seperti apa, mengawasinya seperti itu. Nah, kalau mungkin gitu ya, dengan satu posibilitas khusus gitu ya tertentu yang akhirnya terpapar COVID gitu ya, terus kemudian nauzubillahnya gitu ada nyamuk Aedes aegypti menggigit, apakah ini kemudian akhirnya bisa memperburuk kondisi si pasien dok? Ya, oke. Jadi tadi kejadian kasus koinfeksi COVID-19 dengan demam berdarah dengue itu terjadi. Jadi bisa terjadi beberapa, sering kita temui di Indonesia pun sering ditemui. Nah, apakah ini bisa memperberat? Jadi prinsipnya adalah suportif. Terapi DBD dan juga COVID, DBD kan terapi utamanya adalah cairan. Mungkin memang bisa beberapa kasus jadi prognosisnya jadi lebih jelek daripada yang tidak terkena. Tapi saat ini dengan terapi suportif yang baik, karena DBD prinsipnya adalah cairan, ya, kemudian itu bisa, maksudnya prognosis untuk kesembuhan itu baik, masih baik. Nah, bagaimana untuk pemerintah bisa memantau OTG? Jadi kan semua pemeriksaan yang dari bisa pemeriksaan swab antigen ataupun swab PCR itu kan dilaporkan ke Kemenkes ya. Jadi semua data-data itu semua ada
nanti akan dipantau. Nah, itulah gunanya kita tetap lapor ke RT setempat, PKM setempat untuk kita tetap dipantau. 14 hari jika tanpa gejala untuk COVID dan juga gejala ringan itu sudah isolasi mandiri saja. Di atas itu bisa untuk beraktivitas kembali dengan protokol kesehatan, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu prinsipnya. Jadi tetap bisa dipantau walaupun tanpa gejala untuk pasien-pasien COVID. Kemudian prognosisnya, yang penting cairan untuk terapi demam berdarah dengue ini supaya tidak menjadi lebih gawat atau lebih berat. Nah, seperti itu ya. Karena Memang terapinya kan utamanya untuk berdarah. oke, memang berarti memang ya ini menjadi catatan penting bagi kita untuk menjaga prokes gitu ya dok ya. Bagaimana kemudian ya tidak hanya ngomongin COVID aja tapi juga kita ngomongin kebersihan di lingkungan sekitar kita gitu ya. PHBS-nya juga perilaku hidup bersih dan juga sehat yang akhirnya membuat kita bisa meminimalkan risiko terkena DB ini sendiri. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya, segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan selama pandemi ini gitu ya untuk mencegah terjadinya demam berdarah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saatnya dan kita masih bersama dengan Dr. Winda Permata Bastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Oke dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips gitu ya untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya DB atau demam berdarah dengue selama pandemi gitu ya dok. Yang pertama adalah membudayakan perilaku hidup bersih. Nah, seberapa besar ini dok akhirnya bisa berdampak pada upaya untuk meminimalkan terjadinya DB ini dok? Ya, jadi kalau tadi pencegahan itu utama dari semua penyakit. Jadi kalau misalnya kita bisa menerapkan pola hidup bersih sehat, dalam hal ini adalah untuk pencegahan demam berdarah dengue, itu akan mencegah penularan itu di atas 90%, jadi lebih tinggi daripada vaksin ya. Jadi ya itu tadi prinsipnya untuk DBD, mungkin kita udah lupa, jadi programnya adalah 3M+, jadi menutup rapat tempat penyimpanan air, kemudian menguras secara rutin untuk tempat penyimpanan air, jadi jangan biarkan ada genangan air. Kalau memang harus ada nampung ya ditutup. Dan juga semua yang barang bekas jangan ditumpuk, tapi mungkin dikubur ataupun bisa didaur ulang. Lalu plusnya apa tadi? Karena sekarang lagi pandemi ya, mungkin bisa memelihara ikan di kolam yang ikan termakan jentik nyamuk, kemudian bisa pasang kawat nyamuk, dan juga menebar bumbu abate di tempat-tempat penyimpanan air tersebut. Jadi utamanya adalah pencegahan, itu sangat amat di atas 95% untuk mencegah terjadinya DBD. Semua pencegahan itu. Oke, dok, untuk poin yang kedua dok, ini sebenarnya kalau berbicara tentang genangan air kan banyak dari kita yang belum begitu paham mungkin dok, gitu ya, genangan air yang seperti apa, seperti itu kan kita harus ngerti juga, maksudnya air yang bersih kah atau segala macam jenis air, karena kalau kita ngomongin genangan air kan mungkin di depan kita ada selokan atau parit gitu ya dok ya, yang dimana mungkin ada yang selokan airnya bersih gitu ya, ada yang sedang, ada yang bahkan mungkin ya kalau kita tinggal di Jakarta tahu lah ya kondisi selokannya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau berbicara genangan air, dok, sebenarnya genangan air yang seperti apa yang akhirnya bisa tumbuh gitu, karena kita juga sering lihat itu dok, banyak sekali di selokan itu jentik-jentik nyamuk juga. Nah, apakah ini memang jentik nyamuk dari Aedes aegypti atau berbeda gitu, atau gimana ini dok? Iya. Jadi itu kalau untuk khusus dari nyamuk Aedes tersebut, dia akan hidup di genangan air yang bersih, gitu. Jadi bak mandi kita yang di rumah itu mesti kalau bisa ditabur bubuk abate tersebut atau ditutup, gitu. Jadi kalau tapi tetap untuk pencegahan penyakit yang lainnya ya tetap selokan tetap dibersihkan, walaupun mungkin Aedes aegypti-nya memang hidupnya di genangan air yang bersih, gitu. Oke, bukan berarti untuk menghindari DB aja selokannya dibiarin, itu mah bukan untuk DB gitu ya dok ya. Tetap juga kembali ke poin yang pertama, PHBS tadi gitu ya dok ya. Iya, PHBS untuk semua penyakit, benar. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. Seberapa besar atau seberapa penting mengatur cahaya dan ventilasi di rumah dengan DB ini sendiri dok? Iya, tadi kan termasuk dalam pencegahannya semua itu dengan ventilasi, dengan cahaya yang baik, tidak ada nyamuk yang mungkin dia kan sukanya tempat yang gelap. Jadi dengan mengatur ventilasi
Dan juga tadi tetap ada yang tumpukan-tumpukan barang bekas, maka itu akan sangat mencegah terjadinya penyebaran DBD ini gitu. Dengan ventilasi juga mencegah penyakit yang lainnya untuk penyakit-penyakit infeksi saluran nafas atas kan. Jadi itu tadi pencegahannya bisa di atas 80%. Oke. Lebih tinggi dari efikasi vaksin gitu ya dok ya, makanya mungkin benar. oke, penjagaan itu menjadi sangat penting sekali. Nah selanjutnya nih dok, ada juga kebiasaan yang sering kita lakukan di rumah gitu ya, yang mungkin kita nggak sadar bahwa itu bisa mengundang nyamuk untuk berkembang biak. Di situ adalah menggantung pakaian. Kenapa sih dok akhirnya nyamuk-nyamuk ini suka sekali gitu ya bersarang atau hidup gitu yang ngumpul gitu di pakaian yang digantung seperti itu, dan apakah akhirnya ini juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya si nyamuk ini sendiri dok? Benar, iya. Jadi dia tempat yang gelap, tempat yang ada tumpukan. Nah itu tadi dia tempat berkembang biak, jadinya banyak. Nah si nyamuk Aedes aegypti betina itu jadi bisa bertelur. Kemudian nanti makin banyak dan makin ada gigitan nyamuk. Jadi sangat penting untuk tidak menumpuk pakaian, ya menggantung pakaian. Apalagi sekarang kan COVID juga kan, kalau udah pergi pulang itu langsung mandi dan pakaiannya ditaruh di ember ataupun di tempat yang tertutup lah, jadi terhindar dari penyakit. Oke, selanjutnya adalah memakai obat nyamuk atau lotion anti nyamuk yang pastinya aman untuk kesehatan kita atau kulit kita, ini juga penting dok, atau gimana nih? Penting, tapi tadi utamanya yang tadi adalah jangan biarkan, tadi kan lingkungan itu sangat penting untuk mencegah terjadi untuk mencegah terjadinya virus itu nyamuknya berkembang biak ya. Jadi utamanya yang 3 tadi utama, kemudian yang sekarang adalah hostnya. Jadi kitanya untuk mencegah ya pakai lotion, tapi utamanya jangan biarkan nyamuk tersebut berkembang biak di tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan. Nah untuk mencegah itu kita bisa dengan menggunakan lotion anti nyamuk. Gitu. Oke, yang terakhir mungkin untuk mencegah nyamuknya masuk ke dalam rumah, memasang kasa anti nyamuk di jendela atau pintu juga bisa meminimalkan risiko ya dok ya? Bisa, itu sangat baik sekali. Jadi ventilasi tetap masuk, udara juga berganti ya, sirkulasinya baik dan cahayanya juga tetap ada. Jadi dengan kasa nyamuk. Baik, terima kasih Dr. Winda sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan pandemi ini segera usai dan tingkat kasus atau prevalensi DB ini juga tidak naik terus, juga semakin landai. Kita semua sehat-sehat terus dan pastinya kita bisa bahagia kembali seperti dulu sebelum pandemi gitu ya Dr. Winda ya. Baik, terima kasih Dr. Winda sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga dan teman-teman nakes di rumah sakit. Selamat pagi, Assalamualaikum dok. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv dan tetap disiplin terapkan prokes 5M. Saya Raden Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.